العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkam At-Tartil karya Asy-Syaikh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu taala wa ra'ah. Baik. Dan kemarin kita sudah mengambil hukum tentang mad dan pembagian mad menjadi asli dan far'i, serta pembagian mad far'i menjadi 4 pembagian. Ada mad tabi'i, ada mad badal, ada mad iwad, dan ada mad silah. Mad tabi'i kesimpulannya adalah mad yang tidak terletak sebelumnya hamzah dan sukun. Mad yang sebelumnya tidak terletak hamzah dan sukun. Ya, dia mad yang asal dari mad itu ini mad tabi'i. Kapan ada fathah setelahnya alif, kapan ada kasrah setelahnya ya, kapan ada waw setelah dhamma setelahnya waw, ini mad namanya. Dan inilah yang dimaksud dengan mad tabi'i. Mad yang tidak terdapat hamzah dan sukun sebelumnya. Kenapa disinggung itu? Karena kapan ada mad sebelumnya hamzah, maka itu mad badal. Ya, itu mad badal. Begitu pula kalau ada sukun sebelumnya, itu akan ada pembahasan yang lain. Baik. Dan miqdar atau ukuran panjang bacaan mad tabi'i itu sebanyak apa? 2 harakat atau 2 hitungan. Kemudian kita beranjak ke mad badal. Mad badal adalah mad yang sebelumnya hamzah, tapi tidak terdapat setelahnya hamzah dan sukun. Nah, ini intinya, dhabitnya atau ukurannya. Kapan dikatakan mad itu mad badal? Intinya kalau sebelum mad atau huruf-huruf mad itu ada hamzah. Hanya saja perlu diperhatikan setelahnya. Karena terkadang sebelum mad itu ada hamzah, tapi setelahnya ada hamzah atau sukun. Ini tidak termasuk dalam mad badal. Dan kemarin ada Masya Allah yang menegur tentang mad pada ayat yang terakhir, nahnu mustahzi'un. Nahnu mustahzi'un. Wallahu ta'ala alam, yang benarnya ini masuk ke dalam mad pembahasan yang lainnya, namanya mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Dan ini juga bukan mad badal. Kenapa? Karena sebelumnya apa? Nah, karena setelah madnya ada sukun. Nah, ini kan di akhir ayat. Ada nun yang disukun. Baik. Begitu pula abai. Ya, abai bukan a-nya. A-nya ya mad badal, tapi i-nya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru tentang mad al-iwad. Kata beliau, qala al-muallifu hafidhahullah, berkata muallif hafidhahullah, maddul iwad, mad iwad. Apa dobitnya? Apa takarannya? Apa ukurannya dikatakan mad itu mad iwad? Kata beliau, huwa maddun fi halatil waqfi ala tanwini an-nasbi faqat. Dia adalah mad yang terjadi dalam keadaan waqaf di atas tanwin. Tapi perlu diketahui tanwin yang diinginkan tanwin nasab. Contoh rahima. Rahima. Kalau rahimun, apakah diwaqaf di atas mad? Rahimu. La. Rahimin. La. Paham ini? Baik. Melainkan dia diwaqaf di atas mad kalau tanwinnya tanwin nasab. Wa summiya iwadan. Nah, ini faidah. Kenapa dia dikatakan sebagai mad iwad? Kata beliau, li'annana awwadna at-tanwina bil alifi. Karena pada mad iwad ini kita mengganti awwad. Itu dari kata awwada yu'awwidu ta'wid. Mengganti tanwin dengan alif.
Nah, ini hukum khusus untuk tanwin nasab. Kapan tanwin nasab berada di akhir ayat, maka dihilangkan tanwinnya, kemudian dirubah menjadi alif mat. Perhatikan alif mat. Ya. Maka yang tadinya, yang harusnya dibaca rahiman, nunnya itu dihilangkan menjadi rahima. Kemudian nun yang dihilangkan tadi diganti dengan alif mat menjadi rahima. Nah, itu jalannya tadi. Baik. Dan beliau memberikan contoh pada ta'liqnya. Kata beliau, minhu al-waqfu ala nahu insya'a ma'a insya'a atau ma'a. Nah, itu sama. Intinya tanwin atau nunnya dihilangkan diganti dengan alif mat. Kata beliau, miqdaru maddih, bagaimana panjangnya atau ukuran panjang bacaannya. Kata beliau, wa yumaddu bimiqdari harakatain. Masya Allah, sama dengan mat-mat sebelumnya, dia juga dipanjangkan dengan ukuran 2 harakat. 2 harakat atau 2 hitungan sama saja. Kemudian kata beliau, istakhrij amthilata maddil iwadi minal ayat at-taliyah. Keluarkanlah contoh mad iwad dari ayat-ayat yang akan disebutkan. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Syahidnya ini tidak perlu ditanya syahidnya, pasti di akhir. Karena kan tadi dia bilang apa? Tanwin nasab yang terletak di akhir kalau dia waqaf. Lanjut. Fal muriyati qadha. Baik, jelas. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Baik, dan tambih saja, hati-hati dalam membaca bacaan seperti ini, apalagi yang dipanjangkan. Jangan sampai kita tambahkan huruf di akhirnya, karena banyak kita ini dia tambahkan hamzah yang disukun seakan-akan dia tambah, ya kan? Wal 'adiyati dhabha, ha la, lepas. Wal 'adiyati dhabha, ha, jangan ha. Paham ya? Baik, ini mad iwad. Setelahnya kata beliau, maddus silah. Mad silah. Apa itu mad silah dan bagaimana ukurannya? Kata beliau, huwa maddun khasun bisilah. Bisilati ha'id dhamir allati lil mufrad al mudakkar al ghaib. Dia adalah mad, bacaan panjang yang khusus terjadi pada saat bersambungnya hak dhamir yang digunakan untuk mufrad mudzakkar gaib. Akan lebih jelas kalau kita sebutkan nanti contohnya. Baik. Kemudian kata beliau, fatusalu al-ha'u biwawin in kanat madmumah. Bagaimana hukumnya kalau ada hak ini bersambung? Kata beliau, disambung hak dengan waw kalau haknya di dhammah. Ya, kalau haknya di dhammah. Akan datang contohnya. Wa rasmuha fil mushaf wawun shaghirah. Adapun tulisannya dalam mushaf, tanda kalau ada mad silah
dan mat silahnya itu dia di dhammah, maka tandanya diberikan waw kecil setelah ha dhamir. Ini contohnya. Wasaqahu. Ini asalnya ada kalimat setelahnya. Wasaqahu ahad. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Wasaqahu. Perhatikan, matnya itu terjadi karena apa? Bersambungnya ha apa? Ha dhamir. Kapan ada ha dhamir yang menunjukkan akan mudzakkar ghaib, lihat harakatnya. Kalau dia dhammah, tambahkan waw setelahnya. Bagaimana kalau dia selain dhammah? Kata beliau, wa tusalu biya'in in kanat maksurah wa rasmuha fil mushaf ya'un saghirah ma'kusah. Adapun kalau dia di kasrah haknya, maka dia disambung dengan ya. Adapun tulisannya dalam mushaf, tandanya dia ditulis dengan ya kecil yang ma'kusah. Ma'kusah ini terbalik. Wallahu ta'ala alam, bagaimana antum menggambarkan itu. Intinya modelnya itu seperti yang ada pada gambar di sini, tulisan di sini. Nah, itu namanya ya saghira ma'kusah, ya kecil. Ya kecil. Paham gini? Jadi intinya mat silah itu mat tatkala adanya ha dhamir yang bersambung terhadap suatu kata. Bentuknya seperti ini, wasaqahu dan bihi. Kapan ada bentuk seperti ini? Langsung lihat harakatnya ha. Kemudian tambahkan huruf mat setelahnya sesuai dengan harakatnya. Kalau dia dhammah, maka tambahkan waw. Kalau dia kasrah, maka tambahkan ya. Baik. Paham je semua ini? Saya takutnya ada yang belum paham. Paham je semua? Baik. Kemudian kata beliau walimat disilati qisman. Kata beliau mat silah itu ada dua pembagiannya. Yang pertama mat silah kubra. Ada mat silah kubra. Apa itu mat silah kubra? Huwa ayyatiya ba'dal ha'i hamzun aw hamzu qat'in. Adanya hamzah qat'in datang setelah ha. Kan ha tadi hak dhamir, kalau ada dalam suatu kata maka dia dibaca panjang. Kalau dia dhamma bacanya waw, kalau dia kasrah dikasih ya. Nah, sekarang dia dibagi dua ternyata berdasarkan huruf yang datang setelahnya itu ha. Kalau yang datang setelah ha hamzah qata, maka dia masuk ke dalam mat silah kubra. Contohnya wasaqahu ahad. Dan akan datang apa perbedaan antara keduanya? Ini yang pertama. Yang kedua mat silah sughra. Apa itu mat silah sughra? Huwa idza lam ya'ti ba'dal ha'i hamzu qat'in. Intinya mat silah sughra kalau yang datang setelah ha dhamir selain daripada hamzah qata. Apa saja huruf selain hamzah qata datang setelah ha dhamir, maka ha dhamir dinamakan mat silah sughra. Contohnya kitabuhu wara'a dhuhurih, sama. Wa utu bihi mutasyabiha bihi. Bedanya disebutkan oleh para ulama dan beliau juga sebutkan di bawah di ta'liq nomor 4 tentang mat silah kubra, dan juga di ta'liq nomor 5 tentang mat silah sughra. Kata beliau untuk mat silah kubra yulhaqu bil mad al jaiz al munfasil, diikutkan dengan mad jaiz munfasil. Ndak usah hiraukan dulu, ini akan datang. Intinya dia diikutkan ke sana hukumnya. Apa itu hukumnya? Ini yang perlu diperhatikan.
lakinnahu yumaddu min tariqi syatibiyah au khams harakat. Dia dimat, maksudnya dimat dibaca panjang. Di sisi orang Syatibiyah itu dengan 4 sampai 5 harakat. Intinya cara baca mat silah kubra itu dibaca 4 sampai 5 harakat. Adapun kalau mat silah sugra, kata beliau selanjutnya, yulhaqu bil maddil asli, diikutkan dengan hukum mat asli yang telah berlalu tadi. Berapa hukum mat asli? 2 harakat. Makanya kata beliau, lakinnahu la yumaddu illa bimiqdari harakatain. Dia tidak dibaca panjang kecuali hanya dengan tempo 2 harakat saja. Paham ini? Jadi itu bedanya. Kenapa dibedakan menjadi silah kubra dan sugra. Sekarang istakhrij maddas silati minal ayati taliyah. Keluarkanlah contoh mad silah dari ayat yang akan disebutkan. Baik. Kita baca sama-sama. Billahi minasyaitonir rajim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Syahidnya ahlihi masrura. Masrura apa ini? Mata iwat. Jangan dilupa. Jangan dilupa. Kemudian kita lanjut. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Syahidnya kitabahu wara. Kalau kitabahu tanya mat tabi'i, mat iwat itu semua asli. Itu dibawa dari mat asli. Fasawfa yad'u thubura. Mana syahidnya? Enggak, bukan ini. Baik. Yang ada syahidnya di sini apa? Iwat dan tabi'i. Mana iwatnya? Thubura. Tabi'inya? Wawnya. Thubu. Yad'u. Nah, ini semua. Baik. Kita lanjut. Wa yasla sa'ira. Ada syahidnya? La. Innahu kana fi ahlihi masrura. Syahidnya? Innahu kana. Kemudian ahlihi masrura. Baik. Innahu dhanna an lan yahur. Syahidnya innahu dhanna. Masya Allah. Ha dan dha. Yang terakhir bala inna rabbahu kana bihi basira. Syahidnya rabbahu kana dan bihi basira. Masya Allah. Kata beliau tambihun. Tambih, peringatan. Hunaka kalimatun mustathnayat min maddis silah. Di sana ada beberapa kata yang dikecualikan dari mad silah.
dikecualikan dari mad silah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yardahu lakum. Yardahu lakum. Kalau kita lihat ada hak dhamir. Tapi setelahnya apa? Dan setelahnya ada lam. Kenapa tidak Tidak dimasukkan ke dalam mad silah? Itu disebutkan alasannya oleh para ulama. Nah, kata beliau dulu setelahnya itu bagaimana cara bacanya? Itu dibaca dengan di dhammah haknya duna silah. Tanpa adanya silah. Kita selesaikan dulu. Contoh yang kedua, fihi muhana. Fihi muhana. Nah, ini juga dikecualikan. Tapi Allah Ta'ala alam di sini kenapa dia dikecualikan? Padahal dikatakan oleh Syekh di sini dibaca dengan hak bersamaan dengan silah. Oh, asalnya sebelumnya kasrah, sebelumnya sukun. Harusnya tidak pakai silah, tapi dia pakai silah. Na'am. Berarti yang dimaksud dari sini dikecualikan dari dhabit asal dari mad silah. Apa tadi dhabit asalnya mad silah? Dia adalah mad yang terjadi kalau bersambung dengan hak dhamir. Tapi sama saja sebenarnya. Tayyib. Iya, itulah. Sebenarnya ada dhabit di sana yang mengatakan bahwa sebelumnya tidak boleh sukun. Kemudian setelahnya itu cuma hanya saja wallahu ta'ala harusnya beliau bawakan pembahasannya. Saya juga dengar ini sautiahnya begini saja beliau jelaskan. Dia hanya baca. Ustaz Abu Zur'a juga terjemahkan, itu juga jadi baca. Tapi saya juga bingung ini. Bagaimana modelnya ini? Apa yang beliau maksudkan dari sini? Nah, sebenarnya itu mungkin diisyaratkan di dalam kitab tajwid yang lain itu disebutkan syarat lainnya. Ini kan cuma satu syarat saja. Kapan ada hak dhamir ketemu dengan huruf setelahnya maka dipanjangkan. Ada syarat yang lain sebenarnya. Salah satunya sebelumnya itu tidak boleh dia disukun. Kapan dia disukun tidak dibaca silah. Tapi di sini masalahnya fihi muhana sukun sebelumnya tapi tetap dibaca silah. Makanya itu mungkin dia katakan dikecualikan dari situ. Dia tetap dibaca silah walaupun syaratnya jatuh dan hilang. Mungkin itu yang diisyaratkan, tapi Allah Ta'ala alam. Kemudian juga dikecualikan darinya arjih wa akhah. Arjih wa akhah. Nah, kata beliau cara bacanya disukun haknya. Nah, ini juga, ini tidak mungkin dipanjangkan. Bagaimana cara dipanjangkan kira-kira kalau disukun? Tidak bisa dipanjangkan. Kemudian juga dikecualikan darinya fa'alqih ilaihim, sama dengan sebelumnya. Baik. Nanti coba kita lihat pembahasan yang terakhir ini. Kalau ada yang dapat afidna, berikan kami faidah. Ya, karena saya jujur kalau yang saya lihat di sini beliau isyaratkan ke situ. Ke pembahasan tentang itu, syarat lain tentang mad silah. Di ta'liq juga beliau tidak sebutkan. Ada syarat yang lain. Apa itu? Apa dia bilang situ? Mana itu? Ta'liq nomor 2. Baik, la yathbutu illa fil wasli. Mad silah tidak bisa dibaca kecuali pada wasal saja. Dan juga disyaratkan ayyakuna ha'ad dhamir waqi'ah bainal mutaharrikain. Ini dia. Masya Allah, Allah ibarik fikum. Ini seharusnya yang kita baca tadi. Kata beliau, la yathbutu illa fil wasl. Mad silah dia tidak bisa dibaca kecuali pada saat dia wasal. Contoh, andai kata tadi kita baca wasaqahu, ini kan ada lanjutannya. Wasaqahu ahad. Kalau kita baca sambung, na'am, mad silah, kita panjangkan. Tapi andai kata kita berhenti di situ, wasaqah, apakah dibaca panjang? Tidak, itu syaratnya. Dan dipersyaratkan pula
dia harus terletak di antara dua yang berharokat. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Antum berikan jalan keluar. Dari sini beliau bilang dikecualikan dari syarat itu yang berlalu tadi beberapa bacaan. Maksudnya ada yang terpenuhi syaratnya tapi tidak dibaca. Ada yang hilang syaratnya tapi tetap dibaca sila. Ini contohnya. Pertama, yardahu lakum. Syaratnya terpenuhi tidak? Terpenuhi. Pertama dia dibaca wasol karena dia di tengah. Yang kedua, dia terletak di antara dua berharokat, dot dan lam. Harusnya dia dibaca panjang, mat sila. Tapi kata beliau, dia dibaca di dhammah haknya tanpa sila. Ini dikecualikan namanya. Sama yang kedua kebalikannya. Yang pertama tadi terpenuhi syaratnya, tapi tidak dibaca sila. Yang kedua, dia dibaca sila tapi jatuh syaratnya. Contohnya fihi muhana. Ya, fihi muhana, hak domirnya terletak antara apa? Sukun dan yang berharokat. Fihi, ya. Sukun tidak itu? Sukun. Setelahnya mu. Berharokat tidak? Jatuh tidak syaratnya? Jatuh syaratnya. Harusnya tidak dibaca sila. Tapi kata beliau, yukra'u dibaca dengan dikasroh haknya dengan sila. Menyelisihi hukum asalnya. Makanya beliau katakan dikecualikan. Begitu pula pada contoh yang setelahnya. Arjih wa akhah. Kalau kita lihat syaratnya. Pertama ada hak dhamir. Kemudian juga dia di tengah. Bukan dia dibaca waqaf. Dan yang ketiga dia terletak di antara dua huruf yang berharokat. Terpenuhi tidak syaratnya? Terpenuhi, tapi bersamaan dengan itu kata beliau dia dibaca dengan iskanil hak, cukup disukun haknya tanpa silah. Menyelisihi syaratnya. Begitu pula dengan contoh setelahnya fa'alqih ilaihim. Hak dhamir terletak di antara dua huruf yang berharokat, tapi bersamaan itu dia tidak dibaca silah. Kemudian yang terakhir, wala yakhfa anna jami'a ma taqaddama minal mududil asliyati yumaddu bimiqdari harakatain. Dan nampak la yakhfa itu berarti dhahar. La yakhfa tidak samar lagi. Berarti apa? Nampak. Nampak bahwasanya seluruh yang telah berlalu atau setiap yang telah berlalu dari pembahasan mat-mat asli, mulai dari mat tabi'i, mat iwat, mat badal, ya, semuanya sampai mat silah itu asalnya dia dipanjangkan dua harokat. Dikecualikan darinya apa? Mat silah kubra. Taib, sampai di sini naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Dan jazakumullah khairan atas al-akh antum sudah berikan kita